Selamat pagi teman-teman, nama saya Tiar. Kelompok kami ada Samuel dan Franky, tapi yang menjelaskan adalah saya, tetapi kami tetap bekerja sama dalam pembuatan laporan dan pengerjaan dashboardnya. Uh, di sini kami mendapatkan dashboard for COVID-19 tugasnya karena NIM kami adalah genap. Di sini judul laporan kami yaitu dashboard Corona Jateng. Kenapa kita langsung mengambil dashboard Corona Jateng? Langsung saja ke latar belakangnya. Yang pertama, kenapa kami memberikan judul dashboard Corona Jateng? Karena hampir 90% data yang kita ambil itu memang dari website Corona Jateng. Tetapi ada beberapa bagian yang memang kita tambahkan dan itu sebenarnya ada dalam portal berita. Uh, Contohnya kayak nanti ada dilihat nanti di slide berikutnya. Nanti saya akan jelaskan. Nah, kita masuk ke latar belakangnya terlebih dahulu. Nah, yang terdampak COVID itu kan sebenarnya tidak hanya petinggi-petinggi negara, petinggi-petinggi pemerintah kan, tetapi kita juga. Nah, tetapi kenyataannya petinggi-petinggi pemerintahan itu dalam kondisi pandemi seperti ini tuh dituntut untuk memberikan keputusan yang cepat dan efektif dalam penanganan COVID ini. Semua orang menuntut untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Nah, karena itu kami membuat dashboard ini mengenai COVID-19. Nah, pembuatan dashboard ini itu tujuannya untuk apa sih? Pembuatan dashboard ini tujuannya itu agar gubernur itu bisa melihat keseluruhan dari data yang ada dan bisa segera memutuskan langkah maupun kebijakan yang sesuai menangani wabah COVID ini. Lanjut ke rumusan masalahnya. Nah, di sini garis besarnya adalah gubernur memiliki kesibukan, terus kita membuat sebuah dashboard. Nah, garis besarnya itu kan. Nah, saya akan menjelaskan. Karena gubernur itu memiliki kesibukan yang sangat tinggi, jadi kita berusaha untuk membuat sebuah dashboard yang cocok dengan gaya gubernur yang sibuk itu. Jadi, dashboard yang tepat itu nanti masuk ke jenis dashboard yang sekarang. Jadi, dashboard yang tepat itu adalah dashboard strategis, di mana biasa digunakan oleh para pemimpin. Karena kenapa? Kok paling cocok? Karena di sini tuh nggak nggak sedetail dashboard operasional maupun analisis yang kita membutuhkan waktu yang lama untuk memahaminya. Jadi dashboard strategis itu hanya membutuhkan waktu yang sangat singkat untuk memahami semua isinya. Jadi dirasa dashboard ini cocok dengan mobilitas gubernur yang sangat tinggi. Tentu saja dengan diharapkan si gubernur dapat menentukan apa itu namanya kebijakan-kebijakan yang lebih cepat dan efisien setelah menggunakan dashboard ini. Rancangan dashboardnya adalah yang pertama itu adalah data. Tapi sebelumnya kelompok kami merancang dashboard strategis COVID-19 ini ditujukan untuk gubernur. Seperti yang dibilang di awal, kami membuat dashboard ini harusnya interaktif mengenai gambaran yang terjadi di Jawa Tengah. Terus di sini kami menggunakan toolsnya itu adalah Vengeance yang berbasis online. Jadi yang pertama tadi ada yang disebut dengan data. Nah, data itu ininya ini. Jadi di sini datanya itu tadi kan saya bilang ada di sini data tentang bulan, perkembangan tiap bulannya naik atau tidaknya ada tiga garis, ada ODP positif dan PDB. Lalu di sini ada data mengenai positifnya, PDB-nya, ODP-nya, dan pertumbuhan ekonomi, kapasitas rumah sakit, dan terkonfirmasi sebagai COVID. Jadi sebenarnya datanya itu kami itu jadi berubah. Terakhir semalam kami update di sini. Sebenarnya kami sudah membuatnya sebelumnya. Nah, lalu yang berikutnya adalah itu tadi kan datanya. Lalu penggunaan grafiknya. Ini adalah grafik line chart disebutnya, tapi ada 3 karena untuk memisahkan kategorinya ya. Jadi kan tiap kategori ada yang naik, ada yang
naiknya cuma segini, ini cuma segini. Nah, jadi yang ini juga lancar penggunaannya. Ini bedanya, ini kan cuma satu kategori. Jadi lancar itu kenapa kok digunakan lancar? Karena tipe datanya itu continue. Jadi Senin, Selasa, Rabu 1, 2, 3. Jadi seperti itu. Januari, Februari, Maret. Jadi dirasa cocok untuk data ini. Lalu penggunaan varchar. Yang pertama adalah varchar. Kenapa kok dirasa cocok? Ini kan varchar, dan varchar. Dirasa cocok karena kalau penggunaan kategori-kategori yang tidak, data yang tidak bersifat kontinu itu memang paling cocok itu adalah varchar. Lalu yang berikutnya adalah yang cukup unik adalah stack bubble. Stack bubble itu mana? Ya ini. Kenapa kok kami menggunakan ini? Ya supaya beda. Karena di sini stack bubble dapat membandingkan pada triwulan pertama dan triwulan keduanya secara jelas. Jadi triwulan pertama itu ternyata lebih besar daripada triwulan kedua. Jadi triwulan kedua karena COVID jadi menjadi turun. Terus yang berikutnya adalah kapasitas rumah sakit. Jadi nanti di sini ini disebut dengan single line chart dulu. Karena kenapa? Karena hanya ada satu kotak dibagi menjadi dua. Jadi seperti itu. Terus yang berikutnya adalah pemilihan warnanya. Kenapa kok kami memilih warna dasarnya putih? Karena warna tersebut dirasa paling pas untuk pembaca. Terus kenapa kok tetap ada warnanya? Katanya putih. Yang di sini kok ada warnanya merah, kuning, dan ungu. Nah, kenapa kok digunakan seperti itu? Karena merah di sini tuh menunjukkan kategorinya masing-masing. Jadi difungsikan untuk pembaca itu fokusnya langsung ke situ. Jadi fokusnya ke situ. Jadi dia tahu kategorinya itu apa. Jadi ini ada bedanya gitu loh. Ada kategori-kategorinya. Warna itu untuk membantu dalam memahami sebuah dashboardnya. Lalu lokasi penempatannya. Lokasi penempatannya yang pertama itu ada di tengah ini. Yang tengah itu kenapa kok di tengah ini menjadi yang utama atau disebut juga dengan apa itu namanya M size. Kalau di data ing rasio itu disebut dengan M size itu supaya ini adalah aspek yang paling penting dan dibaca pertama kali oleh si pembaca. Lalu yang berikutnya urutan yang kedua itu ini pertumbuhan ekonomi ini supaya data ini tuh ini disebut kiri itu disebut dengan M size or nor de empress yang artinya itu fokus ke setelah yang bagian tengah ini. Jadi urutan kedua, yang ini itu urutan paling akhir lah, karena pojok kanan bawah itu yang diharapkan tidak terlalu menjadi sebuah tambahan saja, karena di sini kan sudah ada yang detail mengenai UDP PDP-nya, sedangkan ini hanya satu. Jadi karena ini adalah yang utama, ini yang urutan keduanya, ini pojok kanan bawah itu yang tidak terlalu penting, terus hanya pelengkap. Lalu yang ini kan harusnya dibagi dua ya. Jadi ini kita menganggapnya itu dua-duanya. Jadi bisa urutan kedua dan bisa iya. Jadi tetap yang utama itu yang ini. Ini yang dimaksud filter tadi kan ini. Ini Kabupaten Batang lah. Langsung ke sini. Nah, ini Kabupaten Wonogiri. Jadi yang berubah yang dimaksud itu ini. Walaupun ini dilakukan manual, tapi yang lainnya interaktif. Nah, ini merupakan gambaran aplikasinya secara keseluruhan. Bisa kalian lihat terlebih dahulu. Jadi yang pertama itu data yang paling atas itu adalah yaitu tadi yang sudah dijelaskan di video berikutnya. Yang gambar utama di tengah itu adalah fokus dashboard kami itu yaitu positif, PDP, dan ODP yang sudah dijelaskan tadi. Bisa kalian lihat lebih dahulu.
lalu silakan bertanya pada kelompok kami. Terima kasih, silakan bertanya.